Saat ku menyembahmu, rohmu bekerja. Saat ku memujimu, kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang ke kudusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang ke kudusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Haleluya. Kami rasakan hadirat-Mu, kami rasakan Engkau hadir. Terima kasih. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa kabar saudara pagi hari ini? Saya percaya kasih penyertaan Tuhan tetap ada dalam hidup kita. Kali ini kita akan sama-sama belajar hal sederhana tentang pergaulan. Ada satu pernyataan yang berkata, "Tell me who is your friend and I'll tell you who you are." Tunjukkan padaku teman-temanmu dan aku akan menunjukkan seperti apa engkau. Dari pernyataan sederhana ini dapat kita kembangkan cukup luas. Kita bisa melihat dalam Matius 9 ayat 10. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Jadi pertanyaan, kenapa Yesus bisa bergaul dengan orang berdosa tanpa terpengaruh? Apakah karena dia Tuhan? Atau apakah karena kita ini manusia yang punya banyak keterbatasan, makanya kita harus pilih-pilih dengan siapa kita bergaul? Atau apakah karena kita ini manusia yang cenderung berbuat dosa, maka kita harus pilih-pilih teman? Arti dari pernyataan yang saya kutip di atas tadi, itu sudah jelas, berkata hati-hatilah dalam memilih teman. Dikatakan, tell me who is your friends, katakan, tunjukkan kepadaku siapa teman-temanmu, and I'll tell you who you are, dan saya akan beritahukan orang seperti apa Anda. Dengan kata lain dikatakan berarti jangan berteman dengan sembarang orang. Wow, menurut saya pernyataan ini adalah satu pernyataan yang arogan. Mengapa? Tunjukkan temanmu, saya dapat dengan mudah mengatakan siapa Anda. Masa dengan semudah itu kita bisa menghakimi, menjudge seseorang hanya berdasarkan dengan siapa dia berteman? Tunggu dulu. Dari pernyataan di atas itu berbicara tentang bagaimana memilih teman untuk bergaul. Dengan siapa kita sehari-hari berada bersama, siapa yang menjadi trendsetter kita, dan siapa yang mempengaruhi kita. Biasanya orang-orang yang berada dalam satu kumpulan, dalam satu grup itu biasanya memiliki karakter dan kebiasaan yang sama. Contoh, ketika kita berjumpa dengan sekelompok preman, maka kita akan dengan mudah menyimpulkan bahwa yang ada di kelompok itu semuanya preman. Karena kita akan langsung mendiskreditkan semua orang yang ada di sana.
itu pasti preman juga itu, karena dia berada dengan sesama preman. Coba kita melihat bahasa yang sederhana ya. Berteman dengan orang yang salah akan merusak image dan reputasi kita. Atau dengan kalimat lain yang lebih gampang, berada bersama orang yang salah akan menimbulkan persepsi yang salah dari orang lain. Coba kita telah baik-baik. Itu hanya sekedar image, hanya sekedar reputasi dan persepsi orang. Itu bukanlah karakter kita yang sebenarnya. Contoh, ketika Yesus berada berdua bersama dengan wanita Samaria siang hari di sumur, apakah persepsi kita tentang Yesus? Kemudian ketika Yesus makan di rumah Sakeus, apa persepsi kita tentang Yesus? Dan lagi ketika Yesus mengambil Matius yang adalah seorang pemungut cukai saat itu, dia menjadikan Matius itu sahabat dan muridnya. Apa persepsi orang-orang saat itu? Nah, Yesus pun menjadi salah satu korban dari orang-orang Farisi yang juga pada saat itu menganut paham penyataan tadi. Tunjukkan dengan siapa engkau bergaul, maka seperti itulah engkau. Kita lihat ayat selanjutnya, situ dengan jelas. Matius 9 ayat 11. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Mungkin kita akan mengatakan, ya mungkin itu konteksnya berbeda. Bedanya di mana? Apakah karena dia Tuhan dan kita manusia? Kalau seperti itu berarti ada yang salah dengan konsep bergaul yang selama ini kita pahami. Coba kita melihat dalam Mazmur 1. Dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ada 3 hal dia. Jadi memberikan gambaran dalam Mazmur ini, yang menjadi masalah utama bukanlah berteman dengan orang fasik, tetapi berjalan menurut nasihat orang fasik. Jadi penekanannya beda. Masalahnya bukanlah tidak berteman dengan orang berdosa, tetapi berdiri di jalan orang berdosa. Dan masalahnya bukan berteman dengan kumpulan pencemooh, tapi duduk bersama kumpulan pencemooh. Anda bisa tangkap maksudnya ya. Tidak berarti sampai di situ. Ayat kedua itu menjelaskannya, tetapi yang kesukanya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi Mazmur 1 ini tidak berbicara tentang dengan siapa kita berteman, tetapi bicara bagaimana kita seharusnya menjadi pengaruh. Ketika kita berteman dengan orang fasik, jangan kita berjalan menurut nasihat orang fasik. Ketika kita berteman dengan orang berdosa, jangan berdiri di jalan orang berdosa. Ketika kita berteman dengan pencemooh, jangan kita ikut mencemooh seperti mereka. Nah, sebelum kita lanjut lagi, sebenarnya dalam hal ini ada 2 hal yang menjadi permasalahan, yang menjadi pertentangan. Yang pertama, kita disuruh Tuhan untuk menjadi garam dan terang dunia. Kita diutus seperti domba di tengah serigala. Nah, yang masalah selanjutnya, ada ayat mengatakan pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Satu sisi, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan. Dalam arti kita jangan bergaul dengan orang-orang yang memiliki kebiasaan yang buruk. Tapi satu sisi, kita harus menjadi garam dan terang dunia. Kita harus paham bahwa tidak ada ayat yang bertentangan dalam Alkitab. Harus sejalan. Mungkin artinya memiliki arti masing-masing, tapi tidak boleh bertentangan. Ketika Tuhan Yesus berkata, jadilah garam dan terang dunia, bukankah garam itu harus larut ketika kita membuat minuman? Kita harus melarutkan garam itu dalam minuman tersebut. Jika tidak, bagaimana cara garam itu bisa mengasinkan minuman tersebut? Jika tugas kita menjadi terang dunia, bagaimana kita bisa menjadi terang kalau kita tidak bersedia untuk berada dalam kegelapan? Paham ya saudara? Jangan kita menjadi orang Kristen yang mengenakan kacamata kuda, istilahnya seperti itu. Kita selalu curiga pada orang yang non-Kristen, mohon maaf. Bagaimana kita bisa menjadi garam yang bisa berdampak kalau kita masih tetap berada dalam toples garam? Bagaimana terang kita bisa kelihatan kalau kita berada dalam terang? Terang itu bisa terlihat jika berada dalam kegelapan. Kita perhatikan baik-baik. 1 Korintus 15 ayat 33. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kita harus cermati baik-baik.
ayat ini diawali dengan kalimat jangan kamu sesat. Di terjemahan lain dikatakan jangan kamu disesatkan, jangan bodoh. Jadi kita harus catat baik-baik. Perintahnya dari ayat ini sebenarnya bukanlah jangan bergaul, tetapi jangan sampai disesatkan. Ini penting. Dengan kata lain, perintah sebenarnya itu dari ayat tersebut adalah hati-hati jangan sampai kamu terpengaruh. Pergaulan yang buruk itu bisa merusak kebiasaan yang baik. Jadi kitalah yang harus menjadi pengaruh yang baik. Namun untuk menjadi pengaruh itu sulit. Lebih mudah kita mengatakan jangan bergaul dengan dia, daripada kita harus suruh mengajarkan dia bagaimana dia bisa mempengaruhi orang tersebut menjadi baik. Lebih mudah mungkin mengatakan jadilah terang, daripada kita harus mengajarkan bagaimana kita bisa menjadi terang. Nah, sekarang kembali lagi pertanyaannya, mengapa Yesus bisa bergaul dengan orang berdosa tanpa terpengaruh? Dan juga pertanyaan selanjutnya, bagaimana caranya agar tidak terpengaruh, tetapi justru menjadi pengaruh yang baik seperti Yesus? Nah, inilah alasan satu-satunya mengapa kita harus aktif dalam beribadah, dalam komunitas-komunitas ibadah. Fokus, kita harus lebih mendekatkan diri lagi kepada Tuhan, agar supaya kita bisa belajar bagaimana caranya menjadi pengaruh yang sesuai dengan dasar-dasar firman Tuhan. Tidak hanya asal kita memberikan motivasi kepada orang lain, tetapi kita sendirilah yang harus menjadi teladan. Ayat terakhir dikatakan dalam Matius 10 ayat 16, lihat aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Mengapa kita harus cerdik seperti ular? Karena kita ini justru harus berteman dengan orang-orang yang berdosa. Kita ini adalah domba yang diutus ke tengah-tengah serigala. Dikatakan mengapa kita harus tulus seperti merpati? Karena kita membawa nama Yesus. Karena dialah yang mengutus kita. Jadi pertanyaannya, dengan siapa kita berteman hari ini? Dan bagaimana kita bisa menjadi pengaruh yang baik? Bukannya kita menjauhi orang-orang yang berdosa. Karena saya mengenal ada teman saya dulu di kuliah, ketika dia orang tahu hidupnya tidak baik, tiba-tiba dia berubah, rajin ke gereja. Tetapi ketika dia mulai rajin ibadah, rajin ke gereja, dia mulai menjauhi kumpulan teman-temannya yang dahulu, menyendiri. Menurut saya itu contoh yang salah. Justru dikatakan di sini kita harus tetap bergaul dengan mereka, tapi kita membawa pengaruh yang baik. Justru kitalah menjadi garam. Kita bisa berdampak, kita menjadi terang, kita mempunyai dampak di tengah kegelapan. Jadi hari ini kita belajar bagaimana cara kita bergaul dengan sesama kita, di mana Tuhan tempatkan kita. Jadilah garam, jadilah terang, jadilah pengaruh yang baik, berdampak positif bagi sekitar kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat pengajaran firman-Mu yang sederhana pagi hari ini, mengajarkan kami untuk bisa bergaul dengan orang-orang yang mungkin belum mengenal Engkau, tetapi kami bisa menjadi garam, menjadi terang, menjadi pengaruh dampak yang positif buat mereka. Dan biarlah mereka boleh melihat Engkau di dalam hidup kami di dalam Engkau, sehingga mereka boleh diberikan kesempatan untuk percaya kepada Tuhan. Sertai kami sepanjang hari ini. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.